Sayangnya di masyarakat kita kalau ada orang yang kesleo, terkilir atau cedera, opsinya langsung dipijat. Padahal hal itu tidak disarankan. Biasanya juga untuk memberi rasa nyaman atau untuk mengurangi rasa nyeri, mereka juga menggunakan kompres air hangat. Padahal hal tersebut juga tidak disarankan. Lalu bagaimana cara penanganan yang tepat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, kali ini kita akan bahas tentang kesleo dipandang dari sisi medis. Kemudian saya akan sedikit menjelaskan langkah-langkah pertama yang bisa diambil dan hal-hal yang harus dihindari ketika mengalami kesleo. Jadi, simak terus videonya ya. Oke. Kesleo sebenarnya merupakan cedera pada jaringan lunak ya, bukan pada jaringan keras. Kalau pada jaringan keras itu biasanya patah tulang. Oke, tapi kesleo sendiri istilahnya masih sangat general dan biasanya kalau di medis kita nyebutnya sprain dan strain. Itu cedera yang paling sering terjadi pada jaringan lunak, yaitu sprain dan strain. Oke, yang pertama tadi ada sprain, adalah cedera pada ligamen. Ligamen itu jaringan pengikat yang ada di sendi, biar sendinya stabil, biar sendinya nggak mengsol kanan, mengsol kiri, atau serong kanan, serong kiri ya. Nah, biasanya sprain ini terjadi karena aktivitas yang berulang atau karena overuse yang menyebabkan ketidakstabilan di sendi. Paling sering terjadi di ankle atau pergelangan kaki, kemudian di lutut. Kalau di lutut biasanya karena cedera olahraga, kemudian bisa juga di leher. Biasanya penyebabnya karena kecelakaan, misalnya kecelakaan mobil yang menyebabkan whiplash seperti itu. Sedangkan strain adalah cedera yang terjadi pada otot atau tendonnya. Jadi tendon itu masih bagian dari otot, dia ada di ujung-ujung otot. Dan di tendon itu pembuluh darahnya lebih sedikit daripada di otot. Nah, kemudian biasanya terjadi karena peregangan yang tidak normal atau peregangan yang tiba-tiba sehingga jaringan ototnya mengalami cedera. Bisa terjadi di punggung bawah, biasanya di erector spine, gerakan di punggung bawah, kemudian di paha, otot paha. Biasanya di hamstring sama quadricep juga bisa. Nah, untuk memastikan sebenarnya jaringan mana yang cedera, Anda bisa konsultasi dengan tenaga medis atau datang ke fasilitas kesehatan yang menyediakan pemeriksaan penunjang seperti CT scan, MRI, atau sinar X atau X-ray ya. Nah, langkah awal yang bisa kita ambil saat mengalami kesleo atau terkilir adalah price. Yang pertama, P, protection, yaitu melindungi bagian yang kesleo atau cedera dari hal yang bisa memperparah kondisi tersebut. Misalnya dengan gerakan memutar atau pembebanan pada anggota badan tersebut. Yang kedua ada R, yaitu rest, artinya istirahat. Silahkan istirahatkan sendi Anda yang kesleo atau anggota badan Anda yang cedera. Tapi yang perlu diingat anggota badan saja ya, anggota badan yang cedera, bukan seluruh badan. Jadi silakan tetap beraktivitas, tapi hindari pemakaian anggota badan yang cedera. Yang selanjutnya ada ice, di sini artinya compress S. Nah, compress S ini bisa mengurangi bengkak dan mengurangi persepsi nyeri, jadi nanti lebih nyaman ya. Nah, caranya Anda bisa membalutkan handuk atau kain ke compress S, atau Anda juga bisa melapisi bagian yang akan dikompres dengan handuk atau kain ya. Yang terpenting jangan aplikasikan langsung kompres es ini ke kulit. Nah, aplikasikan kompres es selama kurang lebih 15-20 menit, 1-3 kali per hari. Selanjutnya ada compression. Di sini fungsinya untuk mengontrol bengkak dengan balutan kain atau bandage ya di bagian yang bengkak tadi. Nah, pastikan balutan itu tidak terlalu ketat
tanda jika balutan tersebut terlalu ketat nanti akan terjadi sensasi dingin, kemudian hilang sensasi, artinya agak mati rasa ya bagian yang dibalutkan tadi. Nah, yang terakhir ada elevation, artinya menaikkan. Di sini artinya menaikkan bagian yang cedera lebih tinggi dari jantung. Misal, yang cedera kaki Anda, maka pas posisi tiduran, kaki Anda bisa disangga dengan bantal sehingga posisi kaki Anda lebih tinggi daripada jantung Anda. Kemudian hal-hal apa yang perlu dihindari saat mengalami cedera atau kesleo tadi, yaitu harm. Yang pertama, heat atau pemanasan. Nah, pemanasan misalnya seperti kompres air hangat itu bisa membuat pembuluh darah melebar sehingga akibatnya nanti darah yang tertampung di bagian tersebut lebih banyak. Jadi otomatis nanti pembengkakannya lebih besar ya, lebih parah. Kemudian selanjutnya ada alkohol. Disarankan untuk tidak mengkonsumsi alkohol terlebih dahulu. Karena apa? Karena alkohol di dalam tubuh mempunyai efek heat atau pemanasan sehingga nanti pembuluh darah menjadi melebar dan otomatis bengkak nanti lebih besar. Kemudian selanjutnya ada running, lari, atau di sini dalam artian olahraga atau aktivitas fisik ya. Nah, yang perlu diingat adalah jaringan yang cedera itu sedang proses healing atau proses penyembuhan. Jadi sebelum beraktivitas kembali silahkan konsultasikan kepada fisioterapi atau tenaga medis yang berkompeten. Kapan Anda bisa mulai beraktivitas seperti biasa. Selanjutnya massage atau pemijatan. Nah, karena masih ada pembengkakan disarankan untuk menghindari pemijatan terlebih dahulu di area yang cedera tadi. Karena apa? Karena nanti bisa memperparah bengkak yang terjadi. Nah, itu tadi beberapa langkah awal yang bisa Anda ambil saat mengalami cedera ya. Kira-kira bisa dilakukan selama 2 atau 3 hari setelah mengalami cedera atau kesleo. Nah, untuk selanjutnya Anda bisa konsultasikan ke tenaga medis seperti dokter atau fisioterapi. Sekian dari saya, semoga informasi ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.